Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfianur Rohma. Saya salah satu mahasiswi dari STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah dari IT untuk pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal blog dan manfaatnya untuk pembelajaran. Di sini nanti akan saya jelaskan tentang pengertian blog, fungsi blog dan manfaat blog. Menurut teman-teman, blog itu apa sih? Blog itu merupakan singkatan dari weblog. Blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Selanjutnya, blog itu yaitu salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis, yaitu dari konten terbaru ke konten terlama. Seterusnya, blog didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali, blog dilengkapi gambar atau link ke website lain. Nah, selanjutnya struktur pada blog. Yang pertama yaitu ada header. Header biasanya terletak di bagian atas blog. Header berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Struktur yang kedua yaitu navbar. Elemen ini biasanya terletak di atas header. Fungsi dari navbar untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar biasanya tidak akan tampil jika diakses oleh user selain pemilik blog. Selanjutnya, struktur pada blog yang ketiga yaitu main blog. Biasanya terletak di bagian tengah blog. Disinilah tempat di mana postingan blog berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama, penulis, serta kolom komentar. Struktur yang keempat yaitu sidebar. Pada elemen ini biasanya terdapat popular post, arsip, dapat juga menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget menarik lainnya. Letaknya bisa di kiri atau kanan sebuah blog. Yang terakhir yaitu footer, terletak paling bawah blog. Biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak atau form subscribe untuk diisikan alamat email. Adapun di sini jenis-jenis blog. Yang pertama yaitu blog pribadi. Konten blog pribadi biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Pemilik blog bebas menentukan konten seperti apa yang akan ditulis, bisa mengenai cerita liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang keluarga, atau bahkan tentang cerita asmaranya. Yang kedua yaitu blog profesional, yaitu berbeda dengan blog pribadi. Blog profesional memiliki batasan tertentu dalam konten yang diterbitkan. Biasanya, blog profesional berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalita pemilik blog di suatu bidang. Yang ketiga yaitu blog bisnis. Misalnya, Anda memiliki toko online yang menjual tas. Anda bisa membuat konten blog yang berkaitan dengan tas seperti tips cara merawat tas berbahan, kanvas, atau tips memilih tas yang paling cocok. Adapun manfaat menulis blog, yang pertama yaitu mengasah kemampuan menulis. Yang kedua, media publikasi untuk siapa saja. Yang ketiga, bukti profesionalitas. Yang keempat, sebagai sarana untuk branding. Dan yang kelima yaitu menghasilkan uang. Adapun manfaat blog dalam pendidikan, yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran, yang kedua sebagai media informasi dan silaturahmi, yang ketiga sebagai sarana untuk mempromosikan lembaga, yang keempat sebagai rumah belajar dan berbagai guru, yang kelima dapat meringankan tugas dan beban guru dalam mengajar, yang keenam blog dapat meningkatkan minat belajar siswa, dan yang terakhir itu blog dapat diakses oleh siapapun. Nah, adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian sehingga siswa dapat menumbuhkan motivasi. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga,
Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Alfiana Roma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.